Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa meminta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus sehingga kita mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan izinkan kami nikmati. Terima kasih karena kesempatan hari ini kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Tolong kami, pimpin kami untuk mengerti setiap perkataanmu dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan kita saat ini terambil dalam Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu melepaskan pengampunan. Yakub ketakutan karena hendak berjumpa dengan Esau. Masa lalu Yakub yang pernah menipu kakak kembarnya ini membayangi ingatannya. Ia dihantui kemarahan Esau, sampai-sampai ia mempersiapkan diri dengan kemungkinan yang terburuk untuk pertemuan dengan kakaknya ini. Namun ternyata hal yang sebaliknya justru terjadi. Bukannya Yakub yang seharusnya datang menghampiri kakaknya untuk meminta ampun. Perhatikan ayat emas ini. Siapa yang justru berlari menghampiri? Esaulah yang berlari, mendekap, memeluk Yakub, si penipu yang telah merugikan dan membuat luka hatinya. Jika ditelusuri lebih lanjut, kapan peristiwa itu terjadi? Pertemuan ini terjadi setelah 20 tahun. Hubungan saudara kembar itu rusak selama puluhan tahun. Ada ketakutan, kegetiran, dan mungkin hati yang memendam kemarahan serta kepahitan. Namun di hari itu, Esau melepaskan pengampunan untuk adiknya. Dia berlari mendekap, memeluk, bahkan menangis karena sukacitanya bertemu kembali dengan adiknya setelah sekian lama. Kemarahan Esau karena ditipu dan diambil haknya oleh Yakub sirna pada saat itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena memendam kemarahan dan kesalahan orang lain itu hanya melukai hati dan membuat hidup kita itu menjadi pahit. Memendam kesalahan tidaklah sehat, tidak ada gunanya. Menyimpan kepahitan di dalam hati tidak ada gunanya. Ingatan akan perbuatan orang lain yang merugikan, menfitnah, menyakiti itu hanya membuat hidup kita menjadi sengsara. Yesus mau agar kita melepaskan semua kepahitan itu. Mungkin kita berkali-kali terluka. Mungkin kita berkata dalam hati, orang itu tidak pantas untuk diampuni karena dia jahat. Dia telah berkhianat. Ingat, Tuhan Yesus mau kita mengampuni bukan karena orang itu pantas atau tidak pantas, tapi karena mengampuni itu menolong hati kita tidak akan lagi ada dalam kepahitan. Lepaskan pengampunan bukan karena orang itu layak atau tidak layak, tetapi karena kita mau menaati Tuhan. Tuhan Yesus mau kita bahagia. Hidup akan jadi susah karena kita tidak mau melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan. Lepaskan kemarahan kita, lepaskan kekecewaan kita, lepaskan kepahitan kita. Karena apa? Karena kita sebenarnya juga tidak layak mendapatkan pengampunan dari Allah. Sehingga jangan menganggap orang lain juga tidak layak mendapatkan pengampunan. Justru karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, maka kita pun harus
melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Doa saya hari ini, kiranya kita, Anda maupun saya bisa belajar mengampuni dan mengalami kelegaan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bisa melepaskan pengampunan kepada siapa saja yang menyakiti kami. Karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu telah mengampuni kami. Kuatkan kami, mampukan kami, agar kami bisa mengampuni sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam pengampunan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.